beberapa waktu yang lalu saya memperoleh kaos dari teman saya yang setelah saya baca adalah Lokananta. Ini saya tadi sangat gembira sekali dengan pemberian ini karena akhirnya saya harus bernostalgia dengan Lokananta ini. Kalau dalam pewayangan itu kurang lebih artinya satu perangkat gamelan yang bisa berbunyi sendiri tanpa penabuh, karena ini adalah perangkat gamelan yang berasal dari Indraloka atau surgawi, begitulah kira-kira. Mohon maaf Ki Anom Suroto kalau terjemahan saya tadi keliru, mohon maaf. Mungkin Kinarto Sabdo lebih jauh lebih presisi kalau menerangkan ini, tapi tidak apa-apa. Ini sekedar sebagai anak bangsa untuk kembali menengok masa lalu Republik ini ya. Nah, Lokananta itu kurang lebih 3 km, mungkin tidak ada 3 km dari rumah Presiden ke-7 di Solo ya. Tidak sampai 3 km. Ini adalah perusahaan negara yang bergerak di bidang perekaman. Jadi kalau dulu ada RRI, kemudian kebutuhan rekamannya itu di backup oleh Lokananta, PN Lokananta yang didirikan oleh Raden R. Muladi tahun 1956. Jadi perusahaan negara, artinya mungkin kalau sekarang pengertiannya adalah BUMN ya, Badan Usaha Milik Negara, di mana itu satu badan yang mempunyai basis konstitusi, karena informasi itu dianggap menguasai hajat itu kurang banyak, penting bagi negara, maka produksi itu dikuasai oleh negara. Nah, bahwa kemudian perkembangannya produksi informasi itu dilakukan oleh swasta karena ya harus liberalisasi ekonomi, liberalisasi informasi, ya akhirnya perusahaan negara yang bergerak di bidang penyediaan informasi RRI maupun Lokananta itu akhirnya tersaingi oleh swasta, yaitu itu dinamika perjalanan ekonomi ya. Kalau kita bandingkan dengan badan usaha yang lain atau unit usaha yang lain yang harusnya itu dikuasai negara, ternyata malah justru lepas ke swasta. Itu contohnya adalah Indosat. Bahkan ini menurut saya sangat tragis dari sisi kalau kita mempertimbangkan konstitusi. Di saat peradaban bergerak ke arah betapa strategisnya informasi, Indosat yang tentu itu masih berkategori dunia informasi, itu justru yang sebelumnya kita kuasai 100%, sekarang tidak tahu, mungkin tinggal tidak sampai 20% ya, saham itu dikuasai oleh negara. Sehingga Indosat yang dulunya adalah BUMN sekarang menjadi perusahaan asing atau PMA, karena kalau toh masih ada kita
mempunyai saham itu hanya sangat minoritas. Jadi perjuangan yang dulu sempat bernegosiasi keras dengan ITT, satu perusahaan di Amerika, itu akhirnya kita bisa memiliki 100%, itu akhirnya harus lepas hanya karena pertimbangan, ya ini menurut beberapa kalangan, dan saya sepakat dengan itu, hanya karena kebutuhan sesaat akan dana yang dibutuhkan oleh salah satu periode pemerintahan. Ini saya sebagai penyambung lidah rakyat, bukan penyambung lidah para pendiri bangsa, ini sangat menyayangkan proses dekonstitusionalisasi, ini terjemahan bebas dari berubahnya Indosat dari yang tadinya BUMN 100% menjadi sepenuhnya PMA, penanam modal asing, padahal itu merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Nah, ini saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada semua pihak bahwa kita harus kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Salam konstitusi.